Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji Allah yang menganugerahkan kepada kita usia dan kesehatan serta dapat dipertemukan di bulan Ramadan di tahun ini. Kultum ini akan membahas tentang Ramadan membentuk insan yang kuat, berakhlak dan bertakwa. Seperti kita ketahui, puasa bertujuan untuk meraih takwa, menghimpun semua kebajikan dan ibadah. Puasa Ramadan adalah salah satu cara untuk membentuk akhlak kita dan merupakan media mendekati diri, mencapai ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala serta meningkatkan ketakwaan, ketaatan kita dalam menjalankan perintah dan larangannya. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kamu bertakwa. Ketika seorang sahabat Rasulullah meminta pesan singkat yang akan dijadikan pegangan hidup sehari-hari, Rasulullah mewariskan dengan pesan, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Selama bulan suci Ramadan ini kita gunakan untuk meningkatkan ketakwaan kita dimanapun. Ketakwaan harus dari kalbu, memancar dari seluruh anggota tubuh kita yang justru akan terus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah bulan suci Ramadan ini selesai. Tuhan menciptakan manusia tidak lain kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, konsep tujuan hidup kita yaitu beribadah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Tugas pertama, tugas kehidupan kita adalah menata semua aktivitas kita menjadi ibadah. Sholat menjadi ritual ibadah untuk menunjukkan esensi kehidupan dan jati diri sebagai hamba Allah. Dan di bulan Ramadan ini diminta kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rumusannya adalah takwa. Takwa itu yang menghimpun hubungan ritual secara vertikal dan horizontal dengan hubungan sosial antar manusia, beriman kepada Allah dan berhubungan baik dengan Allah. Sifat takwa kedua adalah berhubungan sosial seperti dalam surat Al-Imran ayat 134. Bergegaslah Anda untuk terus mengevaluasi diri tanpa merasa diri paling hebat, diri merasa paling suci, paling pintar, paling kaya dan seterusnya. Takwa dalam kehidupan sosial diimplementasikan dalam keseharian dengan kepedulian masalah sosial, membantu orang berinfak, bersinergi, hadir dalam kesulitan orang, bersedekah, maupun menahan amarah dan memaafkan orang lain. Takwa menurut bahasa Indonesia berarti memelihara atau menghindari. Dengan kata lain, pemeliharaan tersebut berkaitan erat dengan diri atau keluarga. Sederhananya, takwa adalah melaksanakan perintah Allah untuk beribadah, menjauhi segala larangannya. Wujud ibadah adalah amal soleh, sehingga fungsi hidup manusia adalah untuk beramal soleh. Wujud amal soleh adalah beriman, walaupun tidak tampak dari pandangannya, teruslah berinteraksi dengan Al-Quran dan mengerjakan dengan penuh keyakinan. Ibadah adalah juga berbuat kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran banyak menggambarkan tentang manusia dan makna filosofi dari penciptanya. Manusia merupakan makhluknya yang paling sempurna dan sebaik-baik ciptaannya yang dilengkapi dengan akal pikiran. Tak ada makhluk Allah yang lebih sempurna kecuali manusia yang memiliki daya hidup, mengetahui, berkehendak, berbicara, melihat, mendengar, berpikir, dan memutuskan. Seluruh keturunan Bani Adam disebut makhluk yang mulia karena kemuliaannya. Manusia saat diciptakan disebut al-ins, yang artinya makhluk yang harmonis, halus, lembut, ramah, makhluk yang mulia yang diberi tugas sebagai khalifah. Allah berkata, kamu makhluk yang baik, kamu makhluk yang lembut. Kita dipuji, dimuliakan lebih dari makhluk yang lain.
Kita adalah makhluk yang mulia, karena itu kita diizinkan untuk menguasai darat dan lautan. Dan dengan itu pula bangsa Indonesia yang sangat dimuliakan karena luasnya daratan dan lautan. Makhluk mulia yang sempurna karena seluruh tubuh kita, pikiran kita, mata, telinga, mulut, hati, tangan, dan kaki adalah mulia. Oleh sebab itu, jagalah pandangan, jagalah pikiran, jagalah ucapan dan langkah kita, dan tunjukkan kemuliaan kita. Janganlah kita merendahkan martabat harga diri kita dan kemuliaan kita tersebut. Mari merefleksikan diri. Kita harus pandai menghitung apakah Ramadan kita kali ini lebih baik dari Ramadan di tahun sebelumnya, dan terus mengimplementasikan dalam kehidupan keluarga, tempat kita bekerja, dan lingkungan, sehingga terus setelah bulan Ramadan ini selesai. Karena itu kita harus berubah, berusaha untuk lebih baik dan menjadi manusia yang mensyukuri nikmat dunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dan juga meraih akhirat. Gunakanlah kesempatan bertabat untuk siap menerima janjinya. Bahkan di antara kita ada yang Allah janjikan untuk masuk surga tanpa hisab. Dengan berbekal takwa, segala urusan dan masalah kita hadapi akan teratasi. Krisis multidimensi yang seluruh pakar bingung cara mengatasinya seperti pandemi saat ini dapat diselesaikan dengan takwa. Saudara hadirin yang dimuliakan, dapatlah disimpulkan bahwa pada bulan suci Ramadan kita makhluk mulia diminta meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih intens beribadah Ramadan. Ini akan membentuk makhluk manusia berakhlak serta selalu melakukan perbuatan baik, dermawan kepada manusia, selalu menegakkan dan menjalankan ibadah, mendekatkan diri pada penciptanya, menjadi warga masyarakat yang baik, berpartisipasi dalam segala aspek hidup kemasyarakatan, berkinerja lebih baik, tetap tabah, dan tidak goyah jiwa pribadinya dalam setiap keadaan. Lakukanlah puasa dengan benar sesuai dengan apa yang telah diperintahkan. Janganlah kita hanya memperoleh lapar dan dahaga, namun puasa harus mampu menjaga dan meningkatkan ketakwaan, merubah diri menjadi lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.